anak-anakku sekalian, apa kabarnya hari ini? Miss berharap kalian semua tetap sehat, tetap semangat, walaupun harus belajar dari rumah. Nah, hari ini Miss Hotma akan menyampaikan materi pembelajaran bab 3. Simak baik-baik ya. Baik anak-anak, kita langsung memulai pembelajaran kita ya. Bab 3 yang berjudul Allah hadir dalam setiap peristiwa. Nah, anak-anakku sekalian, waktu kelas 1 kalian sudah belajar ya arti peristiwa? Ada yang masih ingat? Pintar ya. Peristiwa adalah sesuatu yang pernah kita alami. Kalau dia peristiwa yang lalu, kemudian yang sekarang, peristiwa ini yang hari ini, yang sedang terjadi, kemudian peristiwa nanti yang akan datang ya. Nah, seperti itu. Jadi Allah hadir dalam setiap peristiwa. Peristiwa apa ya? Peristiwa semua dalam hidup kita. Nah, kita akan belajar bagaimana kehadiran Allah itu di dalam hidup kita maupun bangsa Israel sebelumnya. Sebelum kita melihat bagaimana kehadiran Allah pada saat bangsa Israel mengalami kesusahan, Miss Hotma mau mengajak anak-anakku sekalian merasakan bagaimana perasaan ketika bangsa Israel juga mengalami kesusahan. Ya. Contohnya, bagaimana perasaanmu ketika sendirian dalam kesusahan? Ayo, apa kira-kira? Coba renungkan apa yang kita alami ketika kita sendirian mengalami kesusahan. Contohnya, ketika mengerjakan PR, ya, PR-nya agak susah nih. Mau minta tolong mama lagi sibuk di dapur. Atau mama lagi bekerja, pulangnya nanti malam. Terus mau minta tolong papa juga kerja. Mau minta tolong kakak atau yang ada di rumah, mereka juga sedang sibuk. Seperti itu. Wah, bagaimana ya? Pasti kita sudah mulai kesusahan, sedih ya. Ada yang nangis kemungkinan, ada yang sedih, seperti itu, diam ya. Nah, kemudian apa sih yang kamu harapkan ketika kamu berada dalam keadaan susah tersebut? Ya, pasti kita menginginkan pertolongan, bukan? Nah, pertolongan yang pertama-tama mungkin kita alami di sekitar kita. Tiba-tiba waktu kita minta tolong, Ma, PR nomor 3 aku kurang ngerti, bagaimana ya caranya, misalnya seperti itu. Lalu mama menolong kita dengan cara memberitahu, mengajari kita, oh ini jawabannya seperti ini, caranya begini, seperti itu. Nah, tahukah anak-anakku sekalian bahwa kita berpikir yang menolong mama seperti itu ya. Tapi sesungguhnya Tuhan juga tahu loh kesusahan kita. Walaupun kita sendiri, tapi sesungguhnya kita nggak sendiri. Misalnya di kamar kita mengerjakan PR itu susah, kita sesungguhnya nggak sendiri. Tuhan ada di dekat kita. Tuhan melihat. Nah, kemudian Tuhan menolong kita melalui mama, melalui papa, melalui mbak, melalui kakak, atau siapapun yang di rumah. Nah, sekarang kita akan belajar wujud kehadiran Allah kepada bangsa Israel. Wujud itu apa? Bentuk, ya, caranya Tuhan hadir kepada bangsa Israel, ya. Di sini ada 7. Miss Hotma, sebenarnya banyak ya wujud kehadiran Allah,
Hanya di sini Miss Hotma kasih contoh ada 6 dulu ya. Nanti 7 itu yang spesial. Pertama, orang asing yang menjumpai Abraham. Waktu itu Abraham kedatangan tamu berjumlah 3 orang. Tapi tahukah anak-anakku sekalian, ternyata tamu atau orang asing yang menjumpai Abraham itu adalah malaikat Tuhan sendiri. Wah, Tuhan hadir menjumpai Abraham. Ya, Tuhan sendiri datang kepada Abraham. Anak-anakku sekalian, luar biasa ya. Abraham waktu itu mau melayani orang asing tersebut atau Tuhan sendiri, ya, melalui malaikatnya datang menjumpai Abraham. Abraham pun melayaninya dengan baik. Nah, di sini Allah hadir kepada Abraham, di dalam hidup Abraham itu melalui malaikatnya. Jadi kalau ada tamu misalnya ke rumah kita harus layani juga dengan baik ya. Yang kedua adalah Tuhan hadir menjumpai Musa di Gunung Horeb atau disebut juga Gunung Tuhan. Waktu itu Musa sedang menggembalakan domba, karena Musa adalah seorang gembala domba pada saat itu. Tiba-tiba Musa melihat ada semak yang menyala, namun tidak terbakar. Musa penasaran, lalu Musa menghampiri semak itu. Tiba-tiba ada suara yang berkata, "Musa, Musa, tempat di mana engkau berpijak adalah kudus. Oleh sebab itu, tanggalkanlah kasutmu." Maksudnya alas kaki Musa supaya dibuka, dilepaskan, karena tempat di mana Musa waktu itu adalah kudus. Tahukah anak-anakku sekalian, ternyata suara yang Musa dengar pada waktu itu adalah suara Tuhan. Ya, waktu itu Tuhan berbicara kepada Musa. Tuhan ingin mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir. Pada waktu itu, bangsa Israel sedang menjadi budak di Mesir. Tahukah anak-anakku sekalian, bangsa Israel jadi budak 430 tahun loh. Lama sekali ya, 4 abad lebih. Nah, waktu itu Tuhan ingin membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Sehingga Tuhan mengutus Musa. Tuhan berbicara kepada Musa. Tuhan menjumpai Musa dalam bentuk nyala api di sebuah semak, namun semak tersebut tidak terbakar. Yang ketiga, Tuhan hadir dalam bentuk tiang awan dan tiang api yang menyertai pengembaraan bangsa Israel. Pada waktu itu, bangsa Israel sudah keluar dari Mesir. Mereka berada di padang gurun untuk sampai ke tanah Kanaan. Selama 40 tahun mereka berada di padang gurun. Tahukah anak-anak, kalau di padang gurun itu siang-siang sangat panas dan malam-malam sangat dingin. Tuhan baik loh. Tuhan melindungi mereka dari panas terik dengan memberikan tiang awan. Coba anak-anakku pikirkan, kalau sedang mendung itu awan banyak kan, jadi nggak panas, sehingga bangsa Israel tidak kepanasan kalau pada siang hari. Nah, padang gurun kan nggak ada lampu ya kalau malam, jadi sangat gelap. Tapi Tuhan baik loh, Tuhan kasih tiang api kepada bangsa Israel sehingga mereka tidak perlu gelap-gelapan.
Baik ya Tuhan, Tuhan hadir di bangsa Israel dalam bentuk tiang awan dan tiang api. Yang keempat, Tuhan hadir dalam wujud angin sepoi-sepoi. Wah, angin sepoi-sepoi itu apa ya? Angin yang pelan, angin yang enggak bersuara keras seperti itu ya. Nah, ketika itu Elia sedang berada di Gunung Horeb. Wah, sama ya, gunung yang tempat Musa dijumpai Tuhan juga. Nah, ternyata Tuhan juga menjumpai Elia dalam angin sepoi-sepoi. Waktu itu Elia sedang bersembunyi karena Elia diancam oleh Ratu Isebel. Tuhan berkata kepada Elia, "Apa yang kau lakukan di situ, Elia?" Padahal Elia adalah nabi Tuhan yang hebat loh. Tuhan pakai sangat luar biasa. Tuhan menjumpai Elia dalam bentuk angin sepoi-sepoi. Ternyata Tuhan juga berbicara loh. Tuhan juga ada loh di angin sepoi-sepoi. Yang kelima, yaitu Allah hadir dalam wujud seperti merpati. Ketika itu Tuhan Yesus dibaptis. Setelah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, tiba-tiba ada suara berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Ada wujud burung merpati yang hinggap di tubuh Yesus. Ternyata itu adalah Allah sendiri. Wah, ternyata Allah bisa hadir juga dalam wujud burung merpati pada waktu itu. Yang keenam, Tuhan hadir dalam wujud lidah-lidah api. Wah, lidah-lidah api seperti apa ya? Coba lihat di gambar ya. Seperti itulah contohnya ya. Lidah-lidah api waktu itu ternyata adalah Roh Kudus turun kepada para rasul. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, jadi Tuhan sendiri yang turun dalam bentuk, dalam wujud lidah-lidah api, sehingga itulah yang disebut pertama kali yaitu Pentakosta. Yang terakhir adalah Allah dalam Tuhan Yesus. Wah, Allah sendiri loh yang turun ke dunia menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu hadir dan siap menolongmu, menolong keluargamu, menolong siapa saja yang ada di sekitarmu. Baik ya, Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Tuhan selalu siap menolong kita. Ada juga contoh-contoh kuasa Tuhan menolong umatnya. Yang lain misalnya umat Allah ketika meninggalkan Mesir. Ya, nanti anak-anakku sekalian, setelah pembelajaran selesai, baca-baca ya di Alkitab Keluaran 14 ayat 15 sampai 31. Kemudian seorang ibu dan anak perempuannya di desa Sarfat ini ya, Nabi Elia waktu itu memberikan janda Sarfat ini mujizat. Kemudian kepala rumah ibadat yang berduka, waktu itu anaknya hidup kembali. Kemudian Rasul Petrus dalam penjara, ya kuasa Tuhan menolong Rasul Petrus sehingga bebas dari penjara dengan mujizat, dengan gempa. Nah, ternyata kuasa Tuhan tidak hanya untuk bangsa Israel loh. Kuasa Tuhan juga untuk kita, untuk bangsa Indonesia. Kuasa Tuhan menolong ketika ada gempa dan tsunami di Aceh pada tahun 2004. Waktu itu banyak sekali korban. Namun banyak sekali pertolongan Tuhan kepada bangsa Indonesia dari negara-negara lain, bahkan dari bangsa Indonesia sendiri, sehingga gempa dan tsunami di Aceh ini dapat dilalui bersama Tuhan. Kemudian gempa di Yogyakarta tahun 2006,
gempa yang melanda Sumatera Barat tahun 2009, meletusnya Gunung Sinabung di Sumatera Utara 2014, Tuhan tetap hadir, tetap menolong bangsa Indonesia. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, bencana memang tidak dapat kita hindari. Ya, oleh sebab itu, kita harus siap menghadapinya setiap saat. Bukan berarti kita mengharapkannya, mengharapkan bencana, tidak. Namun, ketika bencana itu ada, datang, bagian kita adalah punya hati yang berbelas kasihan kepada yang terkena bencana, peduli terhadap sesama, dan memohon kepada Tuhan agar dihindarkan dari bencana atau diberi kekuatan untuk menghadapinya bersama Tuhan, sehingga kita boleh kuat melalui apapun yang terjadi dalam bangsa Indonesia, terjadi dalam hidup kita, di dalam keluarga kita. Satu hal anak-anakku yang perlu ketahui, bahwa Tuhan selalu siap menolong kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya, tidak pernah meninggalkan kita. Nah, demikianlah penjelasan materi pembelajaran 3, ya, bahwa Allah hadir setiap peristiwa. Anak-anakku, jikalau kalian ada hal-hal yang kurang mengerti, boleh tanya Miss Hotma ya. Jikalau sudah mengerti, puji Tuhan. Selanjutnya, kita akan mengerjakan tugas ya, yaitu halaman 25 kegiatan 1. Kalian boleh kerjakan. Kemudian, kalau sudah selesai, nanti foto ya. Miss Hotma akan berikan link untuk pengumpulan tugas di Google Form. Nah, anak-anakku sekalian, kita ada PR ya, yaitu membuat pembatas buku sesuai ayat hafalan untuk minggu depan. Ayat hafalan kita terdapat di 2 Petrus 3 ayat 9. Yuk kita baca sama-sama. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya orang berbalik dan bertobat. Ya, amin. Tuhan tidak pernah ingkar janji, Tuhan tidak pernah lupa, Tuhan tidak pernah lalai dalam setiap janji-janjinya yang ada di firman Tuhan. Ya, demikian penjelasan tugas dan PR hari ini. Selamat mengerjakan ya anak-anakku sekalian. Tetap sehat, tetap semangat, sekalipun belajar dari rumah. Tuhan Yesus memberkati.